Besok bagaimana? Tak jarang aku mendapati nada kecemasan seperti itu dari berbagai kawan. Yang muaranya berujung tanya. Iya ya, besok nanti jadi apa ya? Hidup kok rasanya gini-gini aja. Kamu pernah mengalaminya? Setiap orang barangkali pernah mendapati kecemasan seperti itu. Meskipun entah bernada kecemasan atau sekedar pertanyaan dikala menepi sejenak dari keramaian. Aku pun pernah. Seringkali pertanyaan itu muncul saat kita sudah beranjak dari fase remaja menuju dewasa. Meskipun dahulu kala saat anak-anak ketika ditanya besok mau jadi apa, akan serentak menjawab segala deretan cita-cita. Namun di sini kita sudah memahami bahwa bukan dengan menyebut cita-cita itu sendiri, melainkan bagaimana proses yang bisa dilalui untuk menjadi seperti itu. Sementara realitas seringkali menjadi satu hal perbandingan yang paling dekat dengan kecemasan. Misalnya, ketika aku ingin menjadi translator atau penerjemah, tapi malah kuliahnya sama sekali bukan dari jurusan bahasa atau yang setaranya. Aku pun seringkali kembali bertanya, iya ya, besok nanti bakal jadi apa ya? Ternyata hal itu pun menimpa kawan-kawanku. Terlebih laki-laki pada umumnya, yang mana kelak dipikulkan dengan pekerjaan sebagai salah satu nilai kehormatannya. Iya ya mbak, besok nanti bakal jadi apa ya? Sekarang aja rasanya masih gini-gini aja. Rasanya malu sama orang tua di rumah. Ya, tak jarang celetukan seperti itu muncul. Tak dipungkiri pula di sisi lainnya perempuan pun mengalami hal serupa. Meskipun secara sosial mereka tak terlalu dibebani besok bakal jadi apa. Aku lantas bertanya, apa sih sebenarnya yang jadi muara pertanyaan itu? Oke, mungkin saat itu juga aku bisa menebak. Berarti pertanyaan besok bagaimana, besok bakal jadi apa? Kita sepakat menyandarkan pada status pekerjaannya. Lalu dari semua teman-temanku yang bertanyakan hal itu, apa mereka pengangguran? Tidak juga. Mereka juga punya pekerjaannya masing-masing. Ruang berkaryanya, menyalurkan potensi dan segala manfaatnya. Namun sepertinya masih belum sepenuhnya merasa itulah jawab dari pertanyaan. Besok bakal jadi apa? Besok bagaimana? Tak jarang merasa capek sendiri. Besok nanti lebih baiknya lagi bakal jadi apa ya? Bagaimana ya? Pertanyaan itu kian berulang ketika satu pekerjaan sengaja aku keluar dan pindah lagi ke pekerjaan lainnya. Lalu muncul tanya lagi, kalau semua ini diambil oleh Tuhan, besok bakal jadi apa ya? Aduh, kenapa makin terus dipikirin, makin pusing ya? Terasa kembali berat beban ini menumpuk di pundak. Terasa penuh di kepala yang kian jenuh dan rasanya ingin meledak. Lalu aku teringat sesuatu nasihat tersirat. Barangkali memang hidup ini tentang ketenangan dan percaya. Ketenangan menjalani hal baik dan percaya selagi kita hidup, kita masih diberi rezeki dari arah yang bahkan tak disangka-sangka. Meskipun seringkali aku masih memaknai rezeki hanya status atau harta duniawi semata, padahal apa makna semua itu? Apakah benar seperti itu? Bukankah kita pernah dengar kisah lama tentang Fir'aun yang kaya raya juga akhirnya tak diberikan rahmat
oleh Tuhannya. Apa sebenarnya makna semua itu? Lalu kembali ke realitasku sendiri. Saat ini di hujan malam ini, aku dapat nasihat tersirat dari temanku tentang hidup di sela-sela capeknya. Katanya begini, kepalaku rasanya hampir penuh kalau mengingat tentang mimpi dan keinginan jadi ini itu. Ada kalanya ya sudahlah, cukup hidup ini barangkali tentang memberi kenangan yang baik. Ya, cukuplah hal itu. Memberi kebahagiaan dengan hati yang gembira. Melihat keluarga, kerabat, dan teman-temanku bahagia. Aku pun tak tahu esok atau lusa pertanyaan besok jadi apa, besok bagaimana, akan kembali menghantuiku atau tidak. Tapi setidaknya kali ini aku lebih lega dan bisa tidur lebih tenang dengan tujuan sesederhana ini. Ya, tujuan sesederhana itu. Meskipun sisi lain aku juga menyadari tidak semua kenangan adalah hal baik. Tapi lebih pada aku yang terus belajar dan bagaimana mampu mempersepsikan apa yang terjadi dengan lebih jujur dan objektif. Pada akhirnya, tak ada yang akan mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok hari. Bagaimana manusia terus meminta pada Sang Ilahi. Barangkali itulah salah satu jenis upaya untuk menenangkan hati. Menenangkan hati dari segala bentuk ketidakpastian dunia ini. Besok bagaimana? Besok mau jadi apa? Biarlah pertanyaan itu bergulir cukup berada di samping langkah untuk mendampingi. Bukan terus di atas kepala memukuli.